para pater, bruder, suster, frater, dan anak-anak terkasih. Natal semakin mendekat. Bacaan-bacaan suci yang disodorkan gereja kepada kita menantang kita untuk semakin memantapkan hati, memantapkan niat dan komitmen untuk siap menyambut kedatangan Sang Almasih. Bacaan pertama dari Nabi Sefanya masih berbicara tentang pertobatan. Bangsa yang tidak bertobat dikecam habis-habisan. Hanya bangsa atau umat manusia yang bertobat yang akan mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Bacaan Injil masih bicara tentang pertobatan dalam konteks yang lebih komprehensif. Yesus datang untuk memulihkan, mendamaikan umat manusia dengan Allah, sorga dengan dunia. Tetapi orang-orang yang dikritik oleh Yesus hari ini terpusing. Para imam kepala seperti bacaan kemarin, para ahli Taurat tidak pusing. Maka Yesus menyampaikan dua perumpamaan tadi. Ada dua anak disuruh bekerja di kebun anggur. Yang pertama, sebentar kau pergi ke kebun anggur ya. Iya Bapak. Tapi setelah itu dia tidak pergi. Kepada yang kedua, sebentar kau pergi ya. Tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Poin penting. Dia menyesal. Dan dia pergi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, mana yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka katakan yang kedua. Nah, dengan jawabannya itu, Yesus kembali mengeritik mereka. Iyo, kamu itu mewartakan firman Tuhan, hukum Taurat, tapi kamu telah melakukannya. Maka kamu akan saksikan nanti para pendosa, para pelacur, pemungut cukai akan masuk kerajaan sorga, sementara kamu tidak. Apa poin penting untuk kita dari bacaan Injil ini? Poin penting ajakan untuk kita. Ayo, masih ada waktu. Bertobat sudah. Kita lihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita melakukan flashback dan refleksi sekaligus evaluasi diri. Mana yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan, mana yang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan, mana yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, kita tinggalkan. Dan kita murnikan hati kita, batin kita, roh kita, dan kita terbuka menerima Dia. Dan yang Tuhan inginkan, buah dari pertobatan adalah, kalau kita sudah bertobat, kita harus menyelaraskan apa yang kita imani, apa yang kita katakan dengan perilaku hidup kita. Kita harus menyelaraskan citra diri kita, identitas kita dengan perilaku kita. Sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, maka seluruh hidup kita harus selaras dengan predikat itu, dengan nama yang bagus itu. Sebagai Katolik, apalagi sebagai imam, sebagai religius, harus sungguh menghidupi apa yang kita baca, yang kita dengar dari Tuhan, yang kita wartakan di mimbar sabda dengan seluruh kehidupan kita. Itu baru pas. Kalau kita tidak melakukan itu, nanti dong bilang, yo, ini kok latihan lain, main lain jadi. Harus selaras antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita hidupi. Ini tantangan. Marilah, rekan-rekanku terkasih, saudari dan saudara, kita semakin memantapkan hati. Sebagai anak-anak, kita ini anak-anak yang sekolah di SMP Katolik. Maka harus kita membuktikan, anak-anak Katolik itu, apalagi anak-anak Villanova, harus memancarkan energi yang lain. Memancarkan aura yang berbeda kepada orang lain. Sebagai bentuk kesaksian dan komitmen kita untuk siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Semoga Roh Kudus membaharui hati dan budi kita, sehingga kita layak dan pantas
menyambut kelahiran Sang Almasih dan mewartakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.